emang domba anu kabilang lumayan gagah. Ya, domba Garut itu gagah, perkasa, tanduknya lebar. Ciri khasnya Garut ya, gitu. Selain dari dodol, selain dari jeruk Garut, domba Garut itu merupakan salah satu ciri khasnya. Gitu. Oh gagah Sorabi mah tuh domba Garut mah kayak tandingna lah di Garut mah. Kayak hewan kayak kambing gitu. Tandukna badag. Sok diadu. Penduduk kurang lebih 3 juta itu mayoritas memelihara domba. Sekarang populasi domba Garut sudah mencapai 1,2 selama 14 tahun. Sampai sekarang perkembangan populasi itu rata-rata 6%. Untuk penyebaran domba Garut ini kami sudah merancang mulai dari tata ruang itu seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Garut bisa diisi dengan pengembangan domba Garut. Tradisi memelihara domba telah berlangsung antar generasi. Sebagian motivasi masyarakat dalam memelihara domba adalah untuk domba ketangkasan. Sementara mayoritas masyarakat memelihara domba adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani, baik ketika hajatan pernikahan maupun akikah atau kurban. Wah, abdi mah melihara domba teh ieu teh tinuju sakola SD ge tos ngingiring kana domba. Sanes kana domba pun bapak janten tukang domba. Janten begitu pun bapak tos sepuh nu ngagarap di kampung taya deui nya abdi nu cek di kampung teh nuluykeun kana jejak sepuh. Domba Garut, yalah ku pami di Jawa Barat mah terus dianggap nomor hiji. Margi upami kan aya 2 tahap domba Garut teh aya kana segi pembibitan kanggo lokal, sareng kana penggemukan seperti kan jantan kana penggemukan akikah sareng kana kurban. Upami aya nu lebih gagah lagi deui nya eta disebutna domba hobi ketangkasan. Resep nama salah satuna abdi mempertahankan kebanggaan atau ciri khas Garut gitunya nu ayeuna nu masih bertahan istilahna popularitasnya tetap di domba Garut gitu. Walaupun domba Garut kemana-mana tapi tetap domba Garut kalau ada di Bandung, di Sumedang. Tapi tetap kan ma domba Garut atau ma domba Bandung, ma domba Sumedang tetap domba Garut. Salah satuna eta domba Garut sebagai plaspanut Pak itu masih ada di Garut dan bertahan sampai sekarang karena fanatisme para peternak sangat fanatis menjaga kemurnian domba Garut. Malah beberapa peternak fanatisme dengan keturunan. Wah, keturunan anu masing-masing kelompok itu punya kebanggaan tersendiri. Misalnya di Leles Kadongora si Jagat, gitu kan ya. Si Jagat, si Kansa, si Cantik. Oh iya mah anak si Cantik, oh iya mah anak si Kansas, oh iya mah keturunan si Jagat dan sebagainya. Atau di Cilawu misalnya keturunan Maradona, keturunan Satria dan sebagainya. Itulah. Jadi dari faktor keturunan itu begitu dijaga. Sementara ini domba Garut di samping seni ketangkasannya sekarang kan dari domba Garut kalau digali keunggulan domba Garut itu banyak. Di antaranya udah beberapa tahun digalakan dan dengan pemerintah masalah ada domba weuk. Maksudnya keuntungan untuk peternak itu sangat-sangat menguntungkan sekali dengan adanya domba weuk. Pertama seperti umpamanya domba yang gagah nu kasep lah istilahna mah dicanak karena domba tangkasan awon. Upami teh mah. Tapi kalau kita dibawa ke work, domba work umpamanya pas juara ke satu yakin itu harganya akan bagus juga. Secara fisik, domba Garut lebih gagah, kuat, dan tangkas dengan berciri khas pada tanduk, ekor, dan telinga.
Selain itu, mampu bereproduksi sepanjang tahun serta menghasilkan kualitas daging yang sangat baik. Secara genetik, domba Garut merupakan kombinasi ideal dari persilangan 3 jenis domba leluhurnya. Dalam sejarahnya, domestifikasi domba Garut itu berasal dari 3 jenis keturunan. Keturunan dari domba lokal, domba merino, dan domba dari Afrika, yaitu domba ekor gemuk yang kita sebut ini Kapstad. Keunggulan domba Garut selain juga sebagai produksi daging, juga domba Garut mempunyai nilai budaya yang sangat tinggi. Dalam hal keunggulan domba Garut yaitu adalah domba Garut itu punya badan besar, kemudian tanduk besar, kemudian hasil dagingnya juga bagus, kemudian produksi kulitnya juga bagus. Berat domba Garut tertinggi itu bisa mencapai 1 kintal untuk jantan. Untuk betina itu rata-rata 40-50 kilo. Ya hari saya nama begitunya ada anu rubak, anu kaki na istilahna masekon, mancuh lah istilahna mah, bentuk kaki depan mancuh, anu belakang istilahna pas nyekon lah. Jadi tahanan dipukul teh domba teh siap gitunya. Sapa terang abdi upami ayeuna jalu. Jalu teh kan aya caturanggana casaur urang Garut mah. Hiji kadah mukana ngabenguk. 2 buntutna kadah ngabuntut beurit cenah. Terus talapokna kadah nalapok naon teh kuda. Teras deui nyalah dari tandukna anu paling diramekeun mah simetris tur gagah. Orang suka salah ya menyebutkan bahwa domba Garut itu tanduk. Kalau tanduk, berbicara tanduk itu ada di dunia itu domba Afrika, domba Kapstan. Tapi kalau berbicara domba Garut, khasnya domba Garut itu ada 2, yaitu telinga dengan ekor. Telinga tidak berdaun telinga atau rumpung atau kudu istilahnya masyarakat, atau ngedaun hiris. Jadi 2. Yang keduanya ekor. Ekor nepus bagong atau ngabuntut berit gitu. Seni ketangkasan domba Garut juga telah membentuk sebuah komunitas yang solid, seperti halnya para penggemar karapan sapi Madura dan lomba pacuan kuda di Sumbawa. Para penggemarnya adalah pengikut fanatik lomba ketangkasan. Domba pemenang akan dihargai sangat tinggi sampai ratusan juta rupiah, jauh melampaui harga domba sebagai komoditas penghasil daging. Bila domba laga ini dipidangkan dalam kalang, itu harganya bisa mencapai berlipat-lipat harganya. Jadi termahal untuk domba Garut per ekor jantan itu bisa nyampe antara 200 sampai 250 juta per ekor. Mulai dari kelas D, kemudian kelas C, kelas B, dan kelas A. Abdi mah sangat mengadama bumi sabulan beres ku domba. Abdi sanes omong kosong. Urang dia pasti apaleun sadayana. Abdi mah beres bumi ukuran 73 meter. Jangka waktu 1 bulan beres di luar dugi ti lebat dugi keluar dugi ka plus di chat. Abdi mah beres ku domba teu nganyuk kabang. Abdi mah da tukang ngarit. Di sisi lain, bagi sebagian peternak, domba adalah penyambung nyawa peternak yang berada pada level ekonomi di bawah. Domba berperan sebagai banda tatalang raga yang menjadi satu-satunya aset penyelamat yang sangat likuid untuk dijual ketika peternak dihadapkan pada kebutuhan ekonomi keluarga yang sangat mendesak. Mati kapung kuri
mungkin itu udah simkuring lah ngan saukur banda tatalang raga dengan artos naon investasi. Oh. Nah, modal iya we tah. Dia si Jalu jangke tuh. Yang budak akang nu si itu sakola. Nu itu jang si Nyai. Da naon atuh ngan saukur ngabantos-bantos bungkul we. Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Garut mendorong peningkatan populasi dengan cara pemerataan distribusi peternakan di seluruh wilayah kecamatan. Pemerintah juga memberi bantuan teknis dan pendampingan tata laksana peternakan. Hasilnya cukup menggembirakan, berupa meningkatnya pemahaman dan kemampuan budidaya sampai tingkat mendalam. Ayakeun pembinaan dinangtos da bupati urang karadasan meuli sakitu ngarojongna dina masalah peternakan nu aya di kabupaten teh kira ku urang salah keluarga, kira ku urang salah orang Garut. Sementara domba Garut hiji kebanggaan geus dijadikeun hiji plasma nutpah, hiji keunggulan lain ukur juga bahkan lain nasional di luar negeri ge geus ngaku domba Garut mah domba anu unggul. Para peternak domba di Garut sudah pada level hafal di luar kepala pada seluruh aspek budidaya. Mereka sangat terasah dalam pemilihan bibit unggul, menguasai ciri-ciri domba siap kawin, dan teknik mengawinkan domba, membuat kandang yang benar, memelihara kesehatan ternak, sampai meningkatkan nilai jual ternak. Kompetensi peternak cukup tinggi baik untuk memelihara domba ketangkasan maupun domba Garut untuk pedaging. Terus pengintan dina masalah ukuran, kami ukuran domba dewasa ideal nama tinggi 1,5 meter, lebar 85 cm, panjang ke depan 1 meter. Itu idealnya kange kanang domba Jalu gitu. Ini masalahnya pami ageng teuing misalnya domba hayong puas misalnya ageng rasiko hancur kanang ngawahanana laluasa. Pami domba di abdi kanggo khusus pembibitan sareng penggemukan di kelompok abdi nyalah katawis kieu kandangna aya ku asbes aya ku genteng terus atapna kedah terbuka. Upami misalkan khusus kanggo domba kawin upami di koloni minimal ya jantana hiji betina 10 eta nu dikawin koloni. Upami nu dikawin alam nu diturunkan langsung ya jantana terpisah, betinana digabung sama betina tapi disekat-sekat. Aya oge kandang misalkan khusus atau siap kawin atau udah hamil atau siap melahirkan atau kandang khusus laktasi kanggo menyusui. Ari parab mah sami rumput-rumput keneh gitunya cuman meureun aya lebih nate sok aya makan tambihan nya kulantaran misalnya ayeuna pasihan hampas kulumud kacang sapertos sampe gitunya nu karari itu eta kange lamun di jalmi cemilanana gitunya eta makanya doman kieu mah. Pami di abdi mah aduh disebutkan sesah margi kan pegunungan. Terus pegunungan eta teh sernu tani, aya pertanian sayuran, saperkeun aya sampah sayuran wortel, daun uko, ngasih makanan upami anjing-anjingna jam 7, upami sontana jam 5, upami aya pakan tambahan paling jam 2. Pakan juga harus kita perhatikan kandungan gizi atau protein dalam ternak domba itu dalam pakan untuk ternak domba. Kandungan karbohidrat, kandungan protein, mineral, kalsium, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa golongan pakan, yaitu pakan rumput-rumputan, seperti halnya itu pakan utama,
Golongan pakan yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak domba adalah pakan jenis kacang-kacangan atau legum. Itu bisa seperti halnya lantoro atau kacang tanah dan lain sebagainya. Juga pakan tambahan lain yang bisa kita berikan kepada domba yaitu adalah berupa dedak atau bekatul atau bungkil-bungkil seperti bungkil kacang, bungkil kedelai, juga bungkil atau hampas tahu yang bisa kita berikan sebagai pakan tambahan. Ya, tetap jaga meureun ari domba kieu mah kedah diperatoskeun kasehatanana teh obat cacing, macam obat rampus makan, nafsu makan gitu nya. Dalam pencegahan, peternak harus dapat mendiagnosa gejala-gejala penyakit dan jenis-jenis penyakit yang biasa menyerang dalam ternak domba. Yang selanjutnya adalah pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit ini adalah pengobatan dan langkah-langkah yang harus dilakukan peternak apabila ternaknya sakit. Di mana si ternak domba kan biasanya bulunya itu sangat tinggi, produksi bulunya sangat lebat sehingga ternak ini harus sering dicukur bulunya, di mana ketebalan bulu yang ideal atau sehat itu sekitar 0,5 cm. Ini bisa dilakukan oleh peternak sebulan sekali untuk mencukur bulu. Yang kedua adalah ternak domba harus sering dipotong kukunya. Upami di dia kapungkur mah kawin alam secara bilahi nate sabara dinten misalkan 18 dinten sakali, upami 18 dinten ti sadinten ti ngawinkeun dugi ka 18 dinten henteu bilahi deui berarti insyaallah kemungkinan jantan. Upami eta kawin alam, upami kawin ibe di dia sok aya petugas ti pihak dinas peternakan. Ya misalkan di dinas UPTD Pasirwangi. Darah teh pami disebat darah mah gitu nya, misalnya ieu mah darah si A, ini ieu mah darah si B. Makana gitu nya ku abdi mah di paling dijaga istilahnya perkawinan sedarah. Untuk lebih mencapai nilai ekonomis dan nilai produktivitas yang tinggi, biasanya dalam usaha budidaya atau pembinaan ternak domba itu 1:10, di mana 1 ekor jantan dan 10 ekor betina. Nah, dalam perkawinannya ini kita harus lebih memperhatikan pemilihan bibit, bahwa status kesehatan bibit atau calon induk dari betina domba itu harus sehat. Terus dia mempunyai naluri atau insting kawin atau berahi yang sangat tinggi. Di tengah desakan keterbatasan lahan pertanian, modernisme gaya hidup, tumbuhnya masyarakat urban yang semakin besar, dan semakin banyaknya kelompok minat berbasis digital, peminat domba Garut tetap eksis dan bahkan semakin eksis. Domba tetap hidup, berkembang, dan menyatu dalam kehidupan sosial ekonomi serta kultur masyarakat Garut. Alhamdulillah bahwa setiap 1 bulan sekali ya minimal di satu lapang itu ada jadwal. Di jadwal ku PDKI misalnya di Rancabangun minggu ketiga ya. Nah, itu malah di Cilawu mah ku sabaya 4 lapang. Jadi setiap minggu aya misalnya kecamatan Cilawu. Di hampir di semua kecamatan aya lapang. Di mana lapang itu ditentukan jadwalnya kan itu. Ini minggu keberapa kan itu. Pak marginanya domba Garut teh keturunan leluhur bangsa Garut. Ayeuna saupami henteu ku orang Garut bade kusaha deui gitu. Tah abdi walaupun abdi istri gitu, abdi peduli terhadap peternak. Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Garut memfasilitasi keseimbangan permintaan dan penawaran domba Garut untuk tujuan konsumsi
dengan membangun pasar ternak di beberapa kecamatan. Di pasar ini, setiap bulan terjadi ribuan transaksi jual beli dengan nilai ekonomi transaksi yang fantastis. Ini kurang lebih transaksi di sini itu 200 sampai 250 ekor. Rata-rata domba yang terjual itu antara 1,5 juta sampai 2 juta. Jadi antar perputaran uang di sini itu kurang lebih 300 kali 2 mungkin sekitar 600 jutaan lah. Rata-rata per bulan per hari pasar lah gitu. Per hari pasar. Bukan Pak, ini maksudnya domba yang laku. Iya, yang terjual gitu di tempat pasar. Rumah potong hewan juga sudah tersedia secara memadai sebagai sarana untuk penyembelihan yang sehat dan benar. Potong hewan yang ada di Kabupaten Garut milik pemerintah, yaitu ada di 3 lokasi. Yang pertama, Rumah Potong Hewan Cawitali terletak di Kecamatan Tarogong Kidul. Yang kedua, Rumah Potong Hewan Wanaraja terletak di Kecamatan Wanaraja. Yang ketiga, Rumah Potong Limbangan berada di Kecamatan Limbangan. Membedakan antara kandang sama di rumah pemotongan hewan itu adalah yang layak dikonsumsi. Begitu datang ke RPH Cawitali, domba tersebut diperiksa dulu, lalu diperiksa kesehatannya dari mata, dari postur tubuh, kaki maupun yang lainnya dinyatakan layak sehat, baru itu disembelih. Daging kemudian didistribusikan kepada para konsumen langsung maupun pada para pengelola resto yang jumlahnya sangat banyak. Kuliner domba bagi sebagian orang mampu menciptakan sensasi makan daging dengan aroma yang khas. Kalau untuk kulit ini kan udah ada bandarnya untuk dijadikan bahan jaket kulit, tas, kantong, sepatu, dan lain-lain. Kalau jeroan, dagingnya untuk sate, untuk gepuk juga ada. Kalau jeroan yang di dalamnya untuk bule, sop kaki. Oh, ini teh domba kepala domba teh untuk dijual. Ini keluar Jawa, khususnya ke Bali. Dan kalau di Garut ini teh limbah. Tetapi kalau udah kena oleh orang seni ini, wah luar biasa. Jadi ada nilai jual yang mantap. Bagus ya, Bang. Bagus ya. Iya. Nah, untuk harga ini relatif, ya. Tapi kalau minimal di sini paling rendah itu 300 ribuan. Tapi kalau udah dipoles lagi orang-orang seni itu sampai harganya saya lihat sendiri sampai jutaan.